Ini untuk Lanjut, Bu. ya, untuk Pak Heri tadi mengenai tentang motivasi belajar siswa matematika masih kurang atau masih rendah. Nah, di sini saya mau menanyakan sebab dari matematika itu motivasi matematika itu masih rendah, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, penyebab masalahnya apa kok bisa motivasi belajar matematika itu masih rendah? Itu saja, Pak. Mohon jawabannya. Baik Bu, langsung saya jawab ya. Ya, Menurut Pak. saya ada masalah secara umum yang kita sebelum memahami bahwa kenapa motivasi belajar siswa terhadap matematika itu masih rendah. Yang pertama adalah dari sisi guru dan juga dari sisi murid. Kalau dari sisi murid, menurut saya, kenapa motivasi siswa belajar matematika rendah? Itu yang pertama, karena murid itu belum memahami dengan sepenuhnya apa sih kegunaan ilmu matematika bagi mereka. Iya, Pak. Matematika itu secara umum dipahami siswa kan bukan mata pelajaran yang mudah. Iya, Pak. Nah, siswa merasa matematika bukanlah pelajaran yang mudah, tetapi mereka sendiri belum menyadari apa sih kegunaan pembelajaran matematika atau keilmuan matematika dalam kehidupan mereka dan dalam rangka menunjang masa depan mereka. Iya. Itu yang pertama dari sisi siswa. Kemudian dari sisi guru, eh, guru rata-rata, guru-guru matematika juga belum dapat menyajikan mata pelajaran matematika itu secara menarik bagi siswa, namun tetap mengacu kepada ketuntasan belajar. Iya, Pak. Nah, ada dua persoalan besar di situ. Solusinya semuanya kembali kepada guru, saya rasa. Kalau kita mau mencari solusi, Ini solusinya kembali kepada guru. Yang pertama tadi saya katakan bahwa kenapa matematika itu motivasi belajar siswa terhadap matematika kurang besar, karena siswa tidak memahami sepenuhnya apa kegunaan matematika, fungsi matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan dalam menunjang karir masa depan mereka. Nah, ini solusinya tetap dari guru. iya, Pak. Artinya, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru sehingga siswa itu menyadari bahwa matematika itu adalah ilmu yang sangat penting dalam menunjang kehidupannya sehari-hari dan juga dalam menunjang karirnya di masa depan. Nah, caranya ada banyak cara, diantaranya adalah guru itu dalam setiap mapel matematika seyogianya mendekatkan mapel itu kepada kehidupan nyata. Matematika itu kan abstrak, matematika itu abstrak. Nah, ketika guru dapat menyajikan di awal pembelajaran utamanya bahwa mapel matematika itu dekat dengan kehidupan sehari-hari, memang diperlukan, baik dalam rangkaian kehidupan sehari-hari mereka, maupun nanti dalam menunjang karir masa depannya. Nah, ketika guru bisa
menciptakan suasana seperti itu terhadap siswa, maka siswa akan menyadari bahwa oh benar matematika itu walaupun mata pelajaran yang tidak mudah, karena memang diperlukan, dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, dan diperlukan dalam menunjang karir masa depan mereka, maka siswa akan termotivasi untuk mempelajari itu. Itu saya rasa dari sisi siswa. Kemudian Ya, dari Pak. sisi guru yang saya sampaikan tadi bahwa guru itu rata-rata matematika belum menyajikan mata pelajaran tersebut di kelas secara baik dan menarik. Utamanya yang menarik dan menyenangkan. Namun tetap mengacu pada ketuntasan belajar. Nah, disinilah menjadi tantangan bagi guru matematika bagaimana dapat menyajikan mata pelajaran tersebut secara menarik, menyenangkan, melibatkan siswa, sehingganya dari proses itu diharapkan siswa dapat memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran matematika. Saya rasa dua itu, Bu, yang menjadi kunci Terima kasih, utama Bapak. terkait motivasi belajar matematika yang masih rendah di sekolah. Ya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak, atas jawaban Bapak. Nah, untuk yang kedua, saya tujukan untuk Pak Sudirman selaku pengawas sekolah saya, Pak. Nah, di sini sama Baik, masalah, masih tentang masalah. Nah, masalah yang akan saya tanyakan dengan Pak Sudirman mengenai membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Nah, di sini sama, Pak, pertanyaan saya, penyebab masalah dari membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Mohon jawabannya, Bapak. baik. Sebelumnya saya mau tes suara dulu. Apakah suara saya terdengar bagus, Bu? Kedengaran, Pak? Bagus, Pak Derman, bagus, aman. Pak. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Yani Oktarina Ya, Pak. sebagai peserta PPG, kemudian Bapak Heri sebagai di antara siswa atau murid atau peserta didik Ya, Pak. relasi yang baik dengan orang tua siswa. Nah, Ya. yang pertama saya ingin ikut urun rembuk kepada kita semua bahwa untuk membangun hubungan dengan siswa dan orang tua tersebut ada dua. Kalau keseluruhan konsep-konsep itu kalau saya gabungkan menjadi dua kata, yaitu yang pertama ada kata komunikasi dan yang kedua kolaborasi. Ya, Pak. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada anak-anak kita, khususnya di sekolah, itu kita membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Baik komunikasi secara lisan ataupun secara non-lisan dengan perilaku kita. Oleh karena itu, upayakan ini komunikasi jangan kalau secara kata-kata kita usahakan kata-kata yang manusiawi, yang kalau kita ingin dihargai orang dengan kata-kata yang baik, maka murid juga akan dihargai juga perlu dihargai oleh guru dengan kata-kata yang baik, yang bijak, yang lembut. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berkolaborasi dengan siswa. Sehingga ketika ada komunikasinya baik, kolaborasinya juga akan terjalin dengan baik. Nah, begitu juga dengan orang tua. Selama ini seperti ada jarak antara guru dengan orang tua. Kenapa? Ya, itu tadi, karena komunikasinya kurang, sehingga kolaborasinya juga akan kurang. Oleh karena itu, yang perlu dibangun adalah supaya terjadi kerjasama antara kedua belah pihak, perlu membuka komunikasi dengan orang tua. Contohnya, ajak mereka ke sekolah, satu kali tidak bisa tidak menanggapi, yang kedua kali sampai ketiga kali mungkin
atau kita langsung home visit ke rumah mereka. Sehingga kita mengetahui latar belakang mereka, kenapa mereka tidak bisa menghadiri ajakan kita ke sekolah. Nah, ini adalah salah satu solusi menurut saya yang bisa kita lakukan kepada orang tua. Baik lewat komunikasi, ataupun sehingga nanti akan membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Itu, Bu. Bu? Iya, Pak. Ya. Kamera. Gimana, Bu? Jadi tadi ada dua, Pak, ya, komunikasi dengan Ya. kolaborasi. Halo, Pak. Ya. Maaf, Pak, kayaknya Ya. sinyalnya agak hilang-hilang. Ya. Itu saja, Pak Dirman. Masih ada lagi mungkin Ya. penyebabnya? Ya, itu bisa Ibu Yani sebagai guru mapel matematika bisa secara teknis bisa aplikasikan sendiri nanti di sekolah dengan wali murid di luar sekolah. Intinya kalau dari saya ada 2 tip, bangun komunikasi dan bangun kolaborasi yang baik. Iya, Pak. Terima kasih Pak Sudirman, Pak Heri atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk saya dan ini bisa laporan saya untuk PPG 2023 ini. Terima kasih banyak, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, Bu. Semangat. Amin. Ya,